Shalom, selamat pagi semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh umat Tuhan yang pada hari ini telah hadir di gereja maupun yang secara live streaming untuk mengikuti ibadah dalam ibadah Minggu 12 Februari 2023 pada pukul 9. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Saint Peter Surya dengan tema Stop Kebencian, Wujudkan Kedamaian. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berkerinduan untuk bergabung atau ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat gereja atau menemui majelis jemaat setelah kebaktian. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Bekasi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, komitmen membangun bersama, serta ucapan syukur dan lain-lain. Perkenankan kami membacakan warta sari dari Warta Jemaat Minggu 12 Februari 2023 sebagai berikut. 1. Berita sakit. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang saat ini sakit atau dalam proses pemulihan sebagaimana tertulis dalam Warta Jemaat. 2. Berita duka. Duka cita yang mendalam disampaikan majelis jemaat dan segenap warga jemaat GKP Bekasi atas meninggalnya Bapak S. Hutapea dalam usia 66 tahun. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Putri Vera Hutapea, mertua dari Bapak Monang Sitanggang, anggota jemaat wilayah pelayanan 9. Meninggal pada hari Rabu 9 Februari 2023 di Laguboti, Medan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati dari Tuhan Yesus. 3. Pemberkatan pernikahan pewartaan kedua. Setelah melalui percakapan gerejawi dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi. Atas diri Saudari Juniarti Matilda, anggota Jemaat Wilayah Pelayanan 11, anak dari Bapak Joing Matondang dan Ibu Retno Sugiharti, dengan Saudara Yonatan Leonard Prasa, anggota Jemaat GKI Taman Cibunut, anak dari Bapak Christian Haryono dan Ibu Tridia Nugraheni, dan akan dilaksanakan persiapan pernikahan pada hari Kamis 16 Februari 2023 pukul 17 di gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Brahmana Duta Dewa. Apabila hadir, dipersilakan berdiri. Terima kasih. Pemberkatan pernikahan pewartaan 1. Setelah melalui percakapan gerejawi dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 9 di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi atas diri Saudara Ade Frant, anggota Jemaat Wilayah Pelayanan 1, anak dari Bapak Esman Purba dan Ibu Nurminda Sinaga, dengan Saudari Teli Panggabean,
anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia, anak dari Bapak Bistok Panggabean dan Ibu Tiur Sibarani. Apabila hadir, dipersilakan berdiri. Selanjutnya, pemberkatan pernikahan pewartaan 1. Setelah melalui percakapan gerejawi dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 10 di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi atas diri Saudara Leonardo Manulang, anggota Jemaat Wilayah Pelayanan 6, anak dari Bapak Japarko Manulang dan Ibu Rumonda Aritonang, dengan Saudari Elsa Anggrean, anggota Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, anak dari Bapak Lisu Tasli dan Ibu Marisi Posolian. Mohon doa dan dukungan jemaat. Selanjutnya masih pemberkatan pernikahan. Setelah melalui percakapan gerejawi dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, maka akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 13 di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bekasi atas diri Saudari Erlina, anggota Jemaat Wilayah Pelayanan 6, anak dari almarhum Bapak Robert Simatupang dan Ibu Dora Siregar, dengan Saudara Adi Lestariono, anggota Jemaat GPIB Hosea, anak dari almarhum Bapak Tumandi dan Ibu Rini Setiawati. Apabila hadir, dipersilakan berdiri. Tujuh, ibadah Rabu Abu. Majelis Jemaat GKP Bekasi menginformasikan kepada seluruh anggota Jemaat GKP Bekasi dalam rangka dimulainya masa raya Paskah yang diawali dengan kebaktian Rabu Abu. Majelis Jemaat menginformasikan dan mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kebaktian Rabu Abu pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 19 di gereja. Kebaktian Rabu Abu akan dilayani oleh Pendeta Sains P. Surya dan Pendeta Brahmana Duta Dewa. Untuk Pendeta Dewi Agustina melayani kebaktian Rabu Abu di Bacem Cigelam. Mohon perhatian jemaat. Yang ke-8, kelas katekisasi reguler. Majelis Jemaat GKP Bekasi mengimbau kepada seluruh anggota jemaat yang berumur 16 sampai 17 tahun untuk mengikuti kelas katekisasi reguler yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 12 Februari 2023 pukul 12 di Gereja Ruang Ester. Katekisasi akan dipimpin oleh Pendeta Dewi Agustina. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Penatua Koordinator Wilayah atau dapat ke sekretariat untuk pengambilan formulir. Untuk pengembalian formulir katekisasi disertakan surat baptisan. Mohon perhatian jemaat. Yang ke-9, update penerimaan KMB 2023-2024. Berikut ini update sampai dengan 9 Februari 2023. Bagi jemaat yang belum terlibat, kami tunggu partisipasinya untuk segera menghubungi majelis jemaat atau tim KMB atau dapat menghubungi nomor handphone 081
611775556. Berapapun itu akan kami terima dengan sukacita. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian warta jemaat minggu ini. Mari saya ajak kita semua mengambil saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Jikalau hadirnya Kristus Tuhan penuh kasih adanya, mengapa manusia selalu menebar kebencian? Berubahlah dan bertobatlah, agar kasih sejati Kristus mendamaikan kehidupan setiap kita. Untuk itu, dengan hati penuh keberserahan, marilah kita masuk ke rumah Tuhan, menyembahnya dan memohon pengampunan dari kasih Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, kita teguhkan ibadah kita pada saat ini
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ibadah kita pada saat ini dibimbing oleh teks yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit Yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban Bela kebenaran. semua orang yang cari kebenaran menjadi sama jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran. Yang tak pernah berubah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Allah dan mengaku segala kesalahan kita dengan bersaat teduh sejenak. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda kekal. Di dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan PKJ 125. Dia sanggup. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus diberitakan kepada kita semua yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan hadirat Allah, juga mencari keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Allah mengampuni dosa saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka berpegang pada ketetapanmu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian anak-anak kita dari TK Lentera Kasih. Dipersilahkan. Kita kasih tepuk tangan ya buat anak-anak kita. Dengerin Bu Leli ya, Bu Leli. Decided to follow Jesus. I have decided
Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati senantiasa ya. Kita memasuki pemberitaan firman, saudara-saudara. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Karena sampai pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena segala pemeliharaan Tuhan. Terlebih, Tuhan kembali izinkan kami semua ada di rumah-Mu untuk mengikuti peribadahan, juga kami yang boleh mengikuti peribadahan di kediaman kami masing-masing. Ya Tuhan, bersama-sama kami akan kembali merenungkan ajaran Tuhan. Perlengkapi kami semua, mampukan kami semua. Sekiranya kami senantiasa dapat hidup berpadanan dengan perintah Tuhan. Karena itulah yang menjadi harapan kami semua, kerinduan kami semua. Kami mengakui segala kerentanan kami, kelemahan dan kerapuhan. Oleh karenanya kiranya Tuhan perlengkapi kami semua dengan hikmat Tuhan. Bersabdalah, berbicaralah bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membuka Matius pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 37. Matius pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbahmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawan-lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah saudara-saudara bacaan firman Tuhan pagi ini. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk senantiasa mendengar, juga mau memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Anak-anak TK Lentera, suaranya mana? Shalom. Nggak ada suaranya loh anak-anak TK Lentera. Shalom. Oke. Bapak Ibu yang masih setia di rumah, kiranya juga diberikan kesehatan senantiasa. Majelis Sinode memberikan tema dalam perenungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, stop kebencian, wujudkan damai. Bapak Ibu pernah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia? Pernah ya? Pernah nggak dengar bencilah sesama? Pernah nggak? Nggak ya? Bapak Ibu, bacaan kita pasal 5 berbicara tentang khotbah Yesus di bukit atau ucapan-ucapan Yesus tentang pengajaran-pengajaran Yesus di bukit. Satu pasal ini seluruh isi ajaran Yesus dan juga bagaimana Yesus menempatkan posisinya terhadap hukum-hukum terdahulu, hukum-hukum lisan, ya tulisan-tulisan terdahulu termasuk hukum-hukum Taurat. Teks kita mau berbicara tentang posisi Yesus merespon itu. Bapak Ibu yang masih pegang Alkitab, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara lihat lagi teksnya, bacaan tadi ya. Saya bacakan buat kita, lanjutan teksnya. Tadi kita berhenti sampai 37, saya baca dari 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun juga menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada itu, kata siapa nggak ada? Tradisi Taurat, tradisi lisan Yahudi, Bapak Ibu, melestarikan itu. Ya. Dalam perjalanan sejarah mereka memang serampangan juga menafsirkan teks-teks di kitab terdahulu. Maka muncullah narasi besar itu, muncullah tradisi besar itu, kasihilah sesamamu manusia. Imamat memang bilang begitu, tapi karena narasi hidup mereka selalu bertemu dengan situasi pertikaian dan seterusnya, maka melekatlah tradisi lisan itu dalam diri mereka. Yesus mengutip itu, kasih sesama manusia, bencilah musuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih menjadi orang Kristen, selamat datang di dunia orang Kristen.
ajaran Yesus itu melampaui narasi yang standar pada umumnya dalam kehidupan manusia. Ya. Narasi standar itu hukum Yustalionis, mata ganti mata, lu jual gua beli. Ya. Hukum pembalasan, hukum setimpal, itu standar. Maka kalau Bapak Ibu lanjutkan teks kita tadi ya, bacaan kita yang baru saya baca. Ayat 45. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Narasi Yesus menarik Bapak Ibu, yang standar-standar itu dilampaui. Ya. Kalau hanya mengasihi terhadap mereka yang mengasihi Bapak Ibu, punten, itu mah biasa. Dan jangan sebut diri Anda hebat kalau hanya mengasihi dia yang mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara. Biasa itu. Bapak Ibu memberi hormat kepada mereka yang memberi hormat kepada Bapak Ibu, biasa itu. Tapi Bapak Ibu mengasihi mereka yang menzolimi Bapak Ibu menerima mereka yang menjatuhkan Bapak Ibu memberikan hormat kepada mereka yang merendahkan Bapak Ibu. Maaf, itulah identitas Kristiani dan itulah makna penting dari ajaran khotbah di bukit. Sebentar selesai khotbah, persembahan. Teksnya tadi jelas. Ada hal-hal dengan saudara, berhenti dulu. Jangan bawa dulu persembahan. Firman-Nya bilang begitu. Jelas sekali. Sangat tegas. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, khotbah di bukit, ya, dan kedudukan Yesus terhadap hukum-hukum terdahulu menegaskan siapa Yesus. Ya. Berat, ajaran Yesus luar biasa berat, tapi bersyukur saya menyembah Tuhan Yesus dengan segala ajarannya yang hebat ini. Berat jadi orang Kristen, sangat berat. Nampar pipi kanan kiri suruh kasih pipi yang satu kok berat, tapi saya bersyukur sebagai seorang pengikut Kristus dan kita bersyukur ajarannya benar kok. Nalar kita, moral sederhana kita cukup bisa menakar mana yang benar lah. Kita bersyukur ajarannya luar biasa. Berat, gak ada yang gak mudah, sangat sulit. Tapi terima kasih saya sebagai seorang pengikut Kristus. Disuruh doakan dong musuhnya. Berat. Tapi bersyukur jalan Tuhanku begitu indah. Jadi kita yang masih sangkut-sangkutan dengan akar pahit dan kebencian yang membuat kita kesangkut terus. Ya. Hari ini kita mau sama-sama diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Belajarlah untuk berdamai dengan seluruh situasi itu. Ajaran Yesus melampaui apa yang ada, melampaui apa yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudara. Acap kali ini menjadi tantangan yang berat untuk bersama-sama kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya kita menjadi pribadi yang sempurna. Karena itu yang Yesus inginkan. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita semua diingatkan, ya,
Pagi hari ini kita mau kembali merenung. Apakah kita masih ada dalam situasi-situasi yang membuat kita belum sejahtera? Saya menegaskan ini tadi pagi. Hal konflik itu acap kali diabaikan. Hal konflik dan pertikaian itu acap kali tidak dilihat. Hal konflik, perbedaan, dan pertikaian itu acap kali diklaim, disematkan, dicitrakan, bukan saya. Begitu, narasinya gitu. Sepertinya ini tema yang jauh. Enggak Bapak Ibu. Saya tegaskan, ini tema yang relevan. Dan kita tidak sedang membicarakan orang lain, kita sedang membicarakan diri kita masing-masing. Ada sangkutan-sangkutan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin memaksa kita, memancing kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Stop. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan karena pengikut Kristus. Maka Yesus menyampaikan ajarannya ketika di bukit itu. Mereka datang mendengar ajaran Yesus, dikasih tahu oleh Yesus, ini ajarannya. Pasal 5. Seluruh ajaran Yesus ketika di bukit. Mereka mau mendengar, Yesus kasih tahu. Mata ganti mata, enggak boleh yang begitu-begitu, enggak ada lagi yang seperti itu. Karena langgeng dulu yang begitu. Dilestarikan, dilanjutkan, diestafetkan. Yesus putus itu semua, enggak ada yang begitu-begitu lagi. Doain dia. Syok mereka itu Bapak Ibu. Semua orang-orang yang datang ketika Yesus menyampaikan ajarannya di bukit, mereka semua itu syok. Karena mereka belum pernah mendengar ajaran seperti ini sebelumnya. Berat. Tapi bersyukur luar biasa. Ajaran Yesus luar biasa indah. Kita sepakat kok, stop kebencian, sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Stop kebencian, sepakat kok, berat iya. Tapi itu hal yang bisa berjalan bersama. Titik. Cukup menurut saya. Stop kebencian, iya. Kita semua sepakat itu narasi yang tidak baik, itu narasi yang destruktif, menghancurkan semua lini, iya. Berat memang. Tapi kita tahu bahwa itu arah kita. Kita tahu itu yang harus dilakukan. Kita tahu ini tidak boleh dilanjutkan, kita tahu itu tidak boleh dilanjutkan. Maka kita minta Tuhan memampukan, mendampingi, memperlengkapi kita semua. Ya, kiranya kita dimampukan untuk menghentikan kebencian-kebencian yang hanya memperpanjang, ya, hanya memperpanjang. Semoga perenungan pagi hari ini membantu kita berefleksi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami diingatkan lagi pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk ajaran-Mu yang sangat indah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur menjadi pengikut Kristus, kami bersyukur. Tapi kami harus juga mengungkapkan betapa beratnya tanggung jawab kami untuk melakukan ajaran Tuhan. Berat sekali Tuhan, terlebih ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana kami direndahkan, dijatuhkan, dihakimi. Berikan kami kekuatan untuk melakukan ajaran Tuhan ini. Mendoakan, berat rasanya Tuhan. Tapi kami tahu itu yang harus kami lakukan, kami tahu itu. Berikan kami kekuatan, sehingga pelan-pelan kami bisa menghentikan kebencian-kebencian dan mewujudkan perdamaian. Itu yang menjadi ajaran Tuhan. Terima kasih untuk perenungan pagi hari ini. Ajar kami mengendapkannya dan kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Respon firman Tuhan
akan disampaikan oleh paduan suara jemaat yang akan menyampaikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilahkan.
Terima kasih paduan suara jemaat. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita, menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan masih terus berikan bagi kami sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya persekutuan dan peribadahan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ketika sampai saat ini masih ada hal-hal yang kami lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami menaikkan syafaat pada saat ini terusus bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam kondisi sakit. Tuhan berkati Ibu Leli Papahan, Ibu Juliani Habel, Bapak Sony Antonius Franseda, Ibu Sri Suyanti, Bapak Musiman Kuswanto, Ibu Lenti Boruhutajulu, Bapak Albert Napitupulu, dan juga Saudari Anaria Siagian. Tuhan mendampingi mereka terus. Berikan kekuatan dalam kondisi sakit mereka sekarang. Berikan semangat. Kami meyakini bahwa Tuhan mendampingi mereka dalam proses pemulihan yang ditempuh. Juga orang-orang yang kami kasihi yang saat ini ada dalam tahap-tahap pemulihan, dalam segala kondisi dan keterbatasan mereka saat ini, jaga terus, berikan semangat, berikan hikmat agar mereka tetap mengandalkan dan berpaut kepada Tuhan senantiasa. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami terus berdoa bagi keluarga terkasih kami yang sedang mengalami duka cita atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak S. Hutapea pada usianya yang ke-66 tahun. Orang tua terkasih dari Ibu Putri Vera Hutapea, Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, berikan semangat, berikan hikmat, agar di tengah duka cita kali ini mereka boleh senantiasa menyadari bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan mereka dan mampukan mereka untuk terus percaya akan rancangan baik Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan. Tuhan memberkati agenda pernikahan Saudari Juniarti Matilda dengan Saudara Jonathan Leonard Pasya. Juga kami berdoa bagi agenda pernikahan Saudara Ade Fran dengan Saudari Teli Panggabean. Juga agenda pernikahan Saudara Leonardo Manulang dengan Saudari Elsa Anggrean. Juga agenda pernikahan bagi saudara terkasih kami, Saudari Erlina dan Saudara Adi Lestariono. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi ini. Semua agenda persiapan pernikahan mereka, semua rancangan mereka,
kiranya Tuhan serta di dalamnya. Kami percaya Tuhan mempertemukan, Tuhan menyatukan, dan Tuhan mempersiapkan semua hal baik bagi kehidupan mereka senantiasa. Ya Bapak, kami berdoa pada saat ini bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami, Tuhan memberkati senantiasa rancangan-rancangan program. Kami bersyukur pertemuan anggota Sidi Jemaat sudah berlangsung kemarin dengan baik, dan kami bersama-sama saling memberikan ide-ide pengembangan bagi gereja kami. Kiranya semua rancangan program, agenda-agenda pengembangan di gereja kami diberkati Tuhan. Terusus kami bersyukur bahwa proses pembangunan Pastori Rawasemut sudah sampai di tahap yang lebih lagi, proses pemasangan genteng sudah berlangsung, dan perlahan-lahan Tuhan kami semua terus berkomitmen untuk mensupport pembangunan pastori di Rawasemut bagi dua pendeta kami, Pendeta Dewi dan Pendeta Duta. Tuhan memberkati semua semangat jemaat, animo jemaat. Perlahan-lahan namun pasti pembangunan pastori berjalan dengan baik. Dan agenda bersama kami masih terus kami canangkan di pertengahan tahun ini, kedua pastori itu kiranya dapat selesai. Oleh karenanya berkati kami semua agar kami bersama-sama bergotong royong, berkomitmen untuk membangun dua pastori di Rawasemut. Kami mau berdoa juga bagi agenda-agenda program kerja di komisi-komisi. Kami bersyukur masing-masing komisi-komisi dan juga pengurus-pengurus wilayah sudah bersama-sama merancangkan program untuk RAB atau tahun anggaran yang baru. Tuhan berkati semua agenda program kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu yang hadir dan juga mengikuti ibadah di rumah. Tuhan tetap iringi dan sertai kami senantiasa. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, konteks sosial politik ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau senantiasa hadir dan memberkati senantiasa para pemimpin kami. Ini seluruh doa dan syafaat kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian PKJ 147 di sini aku bawa. Nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu.
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, saat ini kami memberikan persembahan bagi-Mu sebagai wujud ungkapan syukur kami atas hari yang hidup yang Tuhan beri bagi kami. Dalam kesusahan dan kesenangan kami belajar untuk menghidupinya bersama-Mu ya Tuhan. Untuk itu, terimalah persembahan ini menjadi karya agung-Mu di tengah-tengah dunia yang membutuhkan harapan dan pendamaian. Kiranya setiap orang yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini pun memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga persembahan yang harum ini boleh menjadi sarana pemerintahan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat kembali ayat yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, bentangkanlah firman Tuhan yang bersama-sama telah kita renungkan. Berjuanglah untuk menghadirkan kedamaian dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan memampukan kita yang memiliki motivasi baik untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan Yesus memampukan kita senantiasa. Kita menaikkan pujian penutup kita. Damai di dunia Dan kita lalukannya, damai sejahtera amakanlah maknanya. Allah Bapa kita, Kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah
Saudara-saudara, arahkanlah pikiranmu, hatimu, hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau dalam kehidupan yang benar. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu ketika engkau lemah. Allah ada di sekelilingmu untuk memeliharamu, memampukanmu hidup dalam kebenaran sejati, dan Ia akan memberkatimu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku terluka hingga hari-Nya kelak. Oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku terluka hingga hari-Nya kelak. Kebaktian selesai. Terima kasih sidang jemaat. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.